Ada 5 kesalahan investor ya yang mereka bisa habiskan jutaan rupiah ya. Jadi ini agak serem juga karena alih-alih buat tabungan pensiun ya, malah boncos karena hype-hype tertentu yang dikaitkan sama investasi. So kalau ini nggak diperbaiki atau malah terjebak di dalam hype-hype atau ikut-ikutan investasi tanpa tahu tujuan, nggak pakai analisa, ini bisa jadi kalian akan rugi besar teman-teman. Di video ini ya saya akan jelaskan ya 5 kesalahan investor dan cara gimana kalian bisa terhindar. Kalian cuma perlu tonton video singkat ini, so check it out. Hal pertama, banyak orang takut karena crash market atau saat market lagi mengalami penurunan harga. Apalagi kalau mulai muncul berita media-media yang memberitakan pasar saham lagi anjlok, IHSG lagi turun. Wow, muncullah fear baru di medsos. Entah itu lagi koreksi atau ada pengaruh-pengaruh news atau bad news. Jadi semua itu wajar dan itu bagian dari siklus ekonomi. Jadi kalian jangan takut atau jangan jual portofolio kalian tanpa analisa dan jangan habiskan uangmu sia-sia guys. Kedua, tips dari Reddit, jangan terpengaruh sama posting portofolio di medsos. Ikut-ikutan grup pam-pam, screenshot portofolio, itu yang bisa mempengaruhi psikologi kalian di investment portofolio. Jadi kalian harus waspada, ketahui, analisa biar kalian tidak terjebak dalam FOMO. Ketiga, Charlie Munger, salah satu investor legendaris bilang dia tuh berharap lebih sedikit investor yang memperlakukan pasar saham seperti kasino. Karena daily trade itu bakal mengurangi profit investor. Karena di situ ada beban pajak dan biaya-biaya lain yang bisa mengurangi profit kalian. Jadi daily trade itu bisa menambah beban dalam profit kalian karena banyak biaya transaksi, biaya pajak, dan lain-lain. Dan itu cukup masuk akal juga. Dan Munger salah satu orang pertama yang menyamakan perdagangan harian atau daily trade seperti perjudian. Wow, disclaimer on. Para ahli telah memperingatkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi perdagangan di ponsel ya, seperti aplikasi saham, kripto di ponsel itu membuat pengguna lebih mudah kehilangan uangnya dalam jumlah yang besar dan singkat. Itu seperti quote dari Charlie Munger, "The big money is not in the buying and selling, but in the waiting." Jadi ini quote-nya sangat-sangat fantastis sekali ya. Jadi uang besar yang didapatkan itu bukan sekedar transaksi jual beli dalam waktu yang singkat, tapi gimana kita bisa menunggu untuk menumpuk capital gain dari saham atau kripto itu sendiri teman-teman dengan cara holding yang berkualitas. Sayangnya banyak investor baru ya yang ingin nyoba trading dan banyak dari mereka yang ingin dapat uang banyak dalam sekejap. Dan nyatanya nggak seperti itu ya mudahnya. Bahkan banyak kerugian yang didapat dalam daily trade ya atau fast trade teman-teman. Disclaimer on sekali lagi. Terus yang keempat, banyak investor yang cenderung mencoba investasi langsung ke saham tanpa analisa dan cenderung ikut-ikutan hype di medsos teman-teman. Coba hindari cara ini dan kalian bisa pilih alternatif untuk investasi di reksadana saham yang bagus dan terpercaya. Mereka kebanyakan memilih invest di saham-saham yang hype karena berharap gain profit yang sangat tinggi. Tapi nyatanya malah boncos ya, reksadana itu menawarkan profit yang maksimal dan cenderung aman karena memang mereka diolah oleh manajer investasi tanpa mengambil resiko. Jadi kalian bisa investasi di beberapa saham tanpa harus ikut-ikutan analisa setiap hari. Ya, ini adalah pilihan aman dan pantas buat kalian supaya kalian bisa merasa aman dalam berinvestasi. Yang kelima, investasi saham atau kripto kini sedang naik daun dan menariknya perhatian generasi milenial itu ikut-ikutan dengan salah satu yaitu saham atau kripto. Mereka biasanya investasi berdasarkan sentimen. Jadi follow the crowd atau yang banyak disebut, yang banyak dibicarakan tanpa melihat fundamental perusahaan itu sendiri teman-teman. Jadi gimana menurut kalian ya, apakah kalian sudah pernah lakuin beberapa hal di atas, 1 dari 5 hal di atas? So jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar. Thank you, kita tunggu video berikutnya.